Sebenarnya kenapa sih gula darah itu susah banget turun gitu kan? Sebenarnya bukan melulu karena obat itu nggak manjur atau obat itu nggak bekerja gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Karena udah merasa mengurangi manis-manisan nih. Padahal masih sering mengkonsumsi karbohidrat. Nah ini penting banget. Yang kelihatannya remeh tapi sebenarnya berperan juga gitu kan dalam meningkatkan gula darah itu. Halo Sobat Sehat, senang ya kita bisa bertemu lagi. Nah, di episode sebelumnya kita sudah pernah bahas nih tentang kebas dan kesemutan yang menjadi salah satu gejala diabetes. Nah, di episode kali ini kita juga akan membahas tentang salah satu yang sering dikeluhkan Bapak Ibu di rumah nih. Tentang kenapa sih gula darah ini susah banget turun, padahal merasa sudah minum obat dan sudah menjaga makanan. Nah, kita akan bahas tentang salah satu hal yang paling sering luput, yaitu gaya hidup sehari-hari. Masih membersamai kita hari ini Mbak Eka Fitriani. Halo, selamat datang kembali Mbak. Halo, salam sehat semuanya. Apa kabar nih hari ini Mbak? Alhamdulillah. Nah Mbak Eka, kita sering dengar nih keluhan seperti ini. Obat sudah diminum rutin, tapi hasil cek gula darah itu masih sering tinggi, padahal merasa makanan juga udah dijaga nih. Nah sebenarnya apa sih penyebab yang paling sering memicu kondisi seperti ini Mbak? Oke, sebenarnya pertanyaan ini wajar banget ya Mbak, karena banyak banget pejuang gula itu yang merasakan ataupun mengalami hal itu gitu. Sebenarnya kenapa sih gula darah itu susah banget turun gitu kan? Sebenarnya bukan melulu karena obat itu nggak manjur atau obat itu nggak bekerja gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi bisa jadi nih tubuh kita nih perlu perhatian khusus di sisi lainnya, misalkan kayak di sisi gaya hidup sehari-hari gitu. Karena begini Bapak Ibu, sebenarnya diabetes itu nggak melulu soal obat gitu. Karena menurut pedoman Perkeni sendiri itu ada beberapa pilar nih untuk penanganan diabetes sendiri. Yang pertama kayak mengontrol pola makan, aktivitas fisik, pola tidurnya, terus habis itu mengontrol ataupun mengelola stres, sama terakhir itu baru obat. Obat memang bisa bantu sih, tapi itu nggak bakal efektif kalau misalkan gaya hidup tuh belum mendukung, kayak gitu. Jadi bisa dibilang juga obat itu hanya salah satu upaya ya Mbak, bukan yang utama gitu. Iya, bener banget. Obat itu bisa bantu, tapi yang menentukan kadar gula darah kita itu bisa terkontrol atau enggak itu sebenarnya dari gaya hidup kita sendiri. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Eka sendiri nih ya, dari sisi kesehatan, kesalahan gaya hidup apa sih yang paling sering bikin gula darah itu kayak bandel gitu atau nggak turun-turun? Oke, yang paling sering itu karena udah merasa mengurangi manis-manisan nih. Padahal masih sering mengkonsumsi karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana dalam jumlah yang besar. Contohnya kayak apa? Kayak nasi putih, mie, roti putih, gorengan, donat-donatan, tepung-tepungan gitu kan. Yang sebenarnya tanpa kita sadari, karbohidrat itu semua tadi, kalau dalam tubuh kita itu akan dicerna menjadi glukosa juga gitu. Yang tentunya pasti akan meningkatkan gula darah gitu. Belum lagi minuman yang dianggapnya sepele, contohnya kayak kopi susu, teh kemasan, terus abis itu saus ataupun kecap yang kelihatannya nggak begitu manis, tapi itu juga berperan tinggi untuk meningkatkan kadar gula darah. Berarti gula itu bukan harus manis ya Mbak, karena kan pengetahuan awam kita tuh gula tuh harus manis gitu ya. Berarti bukan cuman sekedar gula pasir atau permen yang rasanya manis gula itu. Oke Mbak, jadi bener banget. Sebenarnya orang-orang ini salah kalau cuma menghindari gula dan juga manis-manisan aja gitu. Padahal sebenarnya karbohidrat dan juga tepung-tepungan itu berperan tinggi untuk meningkatkan gula darah gitu. Karena strategi yang direkomendasikan oleh Perkeni sendiri untuk diabetes itu bukan cuma menghindari gula ataupun manis-manisan, tapi juga memperhatikan jenis dan porsi karbohidratnya. Selanjutnya diselaraskan atau diseimbangkan dengan protein dan juga sayur-sayuran. Oke baik Mbak, nah ini juga banyak ditanyain nih, selain makanan, kalau aktivitas fisik bagaimana Mbak? Banyak yang bilang karena sudah tua itu jadi jarang gerak. Kalau sebenarnya aktivitas fisik itu juga berpengaruh Mbak, karena otot sendiri itu membantu untuk penyerapan glukosa di dalam aliran darah kita gitu. Jadi kalau misalkan kurang bergerak, otomatis glukosa dalam aliran darah kita juga tetap bertahan di situ aja gitu. Sebenarnya aktivitas fisik yang bisa dilakukan simpelnya itu cukup dengan jalan kaki aja Mbak, minimal 30 menit per hari itu sudah cukup gitu. Nah, kalau ada alasan lagi nih Mbak, kalau udah olahraga tapi gula darah kok masih tinggi, itu mungkin nggak atau kenapa tuh? Oke, jadi kenapa udah olahraga tapi gula darah tetap tinggi gitu kan? Itu bisa dikarenakan masih belum bisa menjaga pola makan dan juga masih sering begadang. Balik lagi tadi gitu. ya? Betul, masih sering begadang juga gitu. Nah itu bisa memicu gula darah tetap tinggi. Oh, tadi ada di-mention begadang nih. Nah, soal tidur ini sering banget diremehin nih. Berarti kurang tidur ini bisa pengaruh juga ya?
Nah, ini penting banget, yang kelihatannya remeh tapi sebenarnya berperan juga gitu kan dalam meningkatkan gula darah itu masih sering begadang nih. Karena kalau begadang itu dapat meningkatkan hormon stres kortisol sendiri sehingga dapat membuat gula darah itu sulit turun. Makanya orang-orang yang sering begadang itu bakal sulit banget untuk mengontrol kadar gula darahnya kayak gitu. Oke, ada stres juga nih. Nah, sekarang seberapa besar nih pengaruhnya ke gula darah kalau stres, Mbak? Oke, untuk stres sendiri itu sangat besar ya Mbak pengaruhnya. Karena pada saat stres tubuh itu merespon kalau tubuh kita tuh sedang dalam kondisi darurat. Sehingga dia melepaskan glukosa yang sangat besar ke dalam tubuh kita untuk menjadi energi. Nah, kalau misalkan tetap terus-terusan stres, itu akan membuat gula darah itu tetap tinggi walaupun sudah menjaga pola makannya. Seperti itu. Ya. Oke Mbak, tadi kita udah bahas nih tentang penyebab-penyebabnya ya. Kenapa gula darah ini sulit sembuh gitu. Nah sekarang Bapak Ibu di rumah mau tahu nih, kalau gitu apa sih langkah praktis yang bisa langsung dilakukan Sobat Sehat di rumah atau Bapak Ibu di rumah? Gitu. Oke Mbak, jadi ada beberapa tips sederhana nih yang bisa diterapkan sama Bapak Ibu di rumah. Yang pertama bisa menjaga ataupun mengontrol porsi dan jenis karbohidratnya, diselaraskan dengan protein dan juga sayuran. Nah dalam hal ini untuk diabetes sih kita sarankan menerapkan piring T, di mana piring T itu terdiri dari setengah porsinya itu terdiri dari sayuran dan buah, seperempatnya dari protein dan juga seperempatnya itu dari karbohidrat kompleks. Yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik yang rutin, contohnya kayak jalan kaki tadi 30 menit aja per hari. Terus selanjutnya bisa mengontrol stresnya, terus bisa menjaga pola tidurnya yang rutin, jangan sering begadang kayak gitu. Terus yang terakhir, itu yang paling penting itu konsisten menerapkan perubahan ini. Betul. Karena perubahan kecil yang rutin itu dampaknya lebih efektif Mbak daripada perubahan yang besar tapi jarang-jarang ataupun nggak rutin kayak gitu. Tuh gitu, dicatat ya Bapak Ibu, bukan soal obatnya nggak manjur, tapi masih sering bandel dan tidak menjaga gaya hidup sehari-hari. Betul sekali. Baik Sobat Sehat, kita sekarang paham ya bahwa gula darah susah turun itu bukan tentang obat, tapi tentang gaya hidup yang harus dibenahi. Kalau masih bingung harus mulai dari mana, bisa tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa konsultasi langsung dengan tim Yakona Care melalui hotline di bawah ini. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Yakona Care, bantu jadi lebih sehat.